Pada suatu sore yang tampak biasa di Jakarta, langit mendung menggantung di atas kampus Universitas Trisakti. Hari itu, 12 Mei 1998. Udara dipenuhi semangat, harapan, dan nyanyian mahasiswa yang menggema di antara dinding-dinding fakultas. Tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, nyanyian itu akan berubah menjadi jeritan pilu. Tak ada yang membayangkan bahwa 4 anak bangsa bernama Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Si, Hadi Wahyudi yang tengah merajut mimpi di ruang-ruang kuliah akan meregang nyawa oleh timah panas dari aparat yang kehilangan nurani. Bukan di medan perang, bukan pula di arena pemberontakan bersenjata, tetapi di halaman kampus, tempat ilmu seharusnya tumbuh, tempat demokrasi dijaga, dan akal sehat dirawat. Tragedi ini tak hanya merenggut nyawa, tetapi juga mengguncang nurani bangsa, menjadi simbol dari batas kesabaran rakyat yang telah lama terkikis oleh ketidakadilan dan keangkuhan kekuasaan. Demonstrasi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa pada 12 Mei 1998 merupakan puncak dari krisis besar yang melanda Indonesia menjelang akhir era Orde Baru. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi krisis ekonomi, sosial, dan politik yang berlangsung selama berbulan-bulan sebelumnya. Akar dari krisis ini berasal dari kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Juli 1997, Thailand mengalami krisis ekonomi brutal. Pemerintah Thailand sebelumnya banyak meminjam uang dari luar negeri untuk membangun berbagai proyek besar, seperti gedung pencakar langit dan infrastruktur. Sayangnya, proyek-proyek tersebut tidak menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Ketika para investor asing mulai meragukan kondisi ekonomi Thailand, mereka panik dan menarik dana mereka dalam jumlah besar. Akibatnya, uang asing keluar secara besar-besaran, nilai mata uang Baht jatuh tajam, dan ekonomi Thailand pun runtuh. Kepanikan ini pun menyebar ke negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia. Investor mulai melihat kawasan Asia sebagai wilayah berisiko tinggi. Ketika mereka mencermati ekonomi Indonesia, mereka menemukan sejumlah kelemahan serius. Utang luar negeri yang besar, terutama dalam dolar, cadangan devisa yang terbatas, dan sistem perbankan yang rapuh, serta kurangnya transparansi. Banyak perusahaan dalam negeri juga memiliki utang dolar, padahal pendapatan mereka dalam mata uang rupiah. Semua ini membuat investor khawatir Indonesia akan bernasib sama dengan Thailand. Akibatnya, mereka menarik modalnya yang membuat nilai rupiah jatuh, utang membengkak, dan ekonomi Indonesia ikut terguncang hebat. Kondisi ini perlahan namun pasti menyeret Indonesia ke dalam pusaran krisis yang serupa. Memasuki akhir tahun 1997, dampaknya mulai terasa nyata di Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jatuh drastis. Sebelum krisis, nilai tukar berada di kisaran Rp2.500 per dolar. Namun dalam waktu singkat, rupiah terus melemah hingga menembus angka Rp10.000, bahkan sempat menyentuh Rp17.000 per dolar. Pelemahan ini menyebabkan biaya impor naik tajam karena banyak barang kebutuhan pokok di Indonesia berasal dari luar negeri. Harga beras, minyak goreng, bahan bakar, dan obat-obatan pun melonjak tinggi. Akibatnya inflasi besar-besaran terjadi. Pada tahun 1998, inflasi di Indonesia tercatat lebih dari 70% yang mengakibatkan harga barang melonjak. Tetapi pendapatan masyarakat tidak bertambah. Daya beli turun drastis, dan kehidupan sehari-hari menjadi semakin sulit. Banyak perusahaan tidak mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi dan akhirnya bangkrut. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, angka pengangguran meningkat tajam, dan kemiskinan pun meluas di seluruh negeri. Tak berselang lama, krisis ekonomi ini berkembang menjadi krisis sosial dan politik. Rakyat tidak hanya menderita secara ekonomi, tetapi juga mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan yang berkuasa. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto waktu itu semakin memuncak. Pemerintah dianggap gagal mengatasi krisis dan justru memperburuk keadaan melalui kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Salah satu contoh nyata adalah pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada bank-bank yang dimiliki oleh kroni pemerintah. Sementara rakyat kecil justru menjerit kelaparan. Selain itu, pemerintahan Soeharto dikenal sangat tertutup, otoriter, dan penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak jabatan penting di pemerintahan dan proyek-proyek strategis negara dikuasai oleh keluarga dan orang-orang dekat Soeharto yang dikenal sebagai keluarga cendana. Kekuasaannya digunakan untuk memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan milik keluarga ini mendapat fasilitas negara secara mudah, monopoli usaha, izin konsesi, hingga proteksi pemerintah. Sementara kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat semakin melebar. Ketimpangan ini menimbulkan kemarahan dan ketidakpercayaan publik terhadap rezim Orde Baru. Di tengah situasi yang makin tak menentu, suara-suara dari kampus mulai menggema. Mahasiswa, seperti dalam sejarah Indonesia sebelumnya, kembali berdiri di garis depan perjuangan rakyat. Mereka menuntut perubahan, menuntut keadilan, dan yang paling utama, menuntut reformasi total di segala bidang. Tuntutan mereka sederhana tapi keras. Turunkan Soeharto dan bangun sistem pemerintahan yang adil. Universitas Trisakti, sebuah kampus swasta ternama di Jakarta, menjadi salah satu pusat gerakan mahasiswa saat gelombang protes terhadap pemerintah Soeharto mulai meluas. Di tengah kondisi negara yang semakin terpuruk karena krisis ekonomi, mahasiswa Trisakti merasa terpanggil untuk ikut menyuarakan keresahan rakyat. Sejak awal bulan Mei 1998, mereka secara rutin mengadakan aksi damai di dalam lingkungan kampus. Aksi-aksi ini tidak pernah disertai kekerasan. Para mahasiswa hanya membawa spanduk bertuliskan tuntutan reformasi, pengeras suara untuk berorasi, dan semangat yang besar untuk menyuarakan perubahan. Mereka tidak membakar, tidak merusak fasilitas umum, apalagi menyerang aparat. Suasananya selalu tertib, bahkan banyak dosen ikut turun menemani untuk memastikan aksi tetap aman dan terarah. Tuntutan yang mereka bawa pun sangat jelas. Turunkan Soeharto, akhiri praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan wujudkan pemerintahan yang bersih dan adil. Tidak ada kepentingan politik tersembunyi. Semua murni datang dari rasa cinta terhadap bangsa dan keprihatinan atas nasib rakyat kecil. Pada tanggal 12 Mei 1998, mahasiswa Trisakti kembali menggelar aksi damai. Kali ini, mereka berencana melakukan long march dari kampus menuju gedung DPR atau MPR untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada wakil rakyat. Mereka ingin agar suara mahasiswa tidak hanya terdengar di kampus, tetapi juga masuk ke ruang-ruang kekuasaan. Mereka percaya bahwa suara mahasiswa adalah suara rakyat dan harus didengar oleh mereka yang duduk di parlemen. Namun sejak pagi hari, aparat keamanan yang terdiri dari gabungan polisi dan militer sudah berjaga ketat dengan sejumlah senjata yang siap melesat kapan saja. Jalan-jalan menuju gedung DPR diblokir dengan kawat berduri dan kendaraan taktis. Ribuan aparat bersenjata lengkap ditempatkan di berbagai titik. Suasana menjadi tegang, tapi mahasiswa tetap tenang. Mereka tidak memaksa maju, namun sebagai gantinya, mereka melanjutkan aksi di dalam kampus. Mereka berorasi, menyanyikan lagu-lagu perjuangan, dan membentangkan spanduk-spanduk besar yang bertuliskan reformasi dan turunkan Soeharto. Sepanjang hari, suasana tetap damai. Tidak ada provokasi dan tidak ada kekerasan. Mereka hanya menyuarakan hati mereka seperti yang telah mereka lakukan di hari-hari sebelumnya. Para dosen dan staf kampus terus mendampingi, menunjukkan bahwa aksi ini murni gerakan mahasiswa yang terorganisir dengan baik. Namun, segalanya berubah ketika menjelang sore. Sekitar pukul 5 sore, setelah merasa cukup menyampaikan aspirasi, mahasiswa mulai membubarkan diri dari tempat aksinya. Mereka berjalan perlahan kembali ke gedung fakultas masing-masing. Tidak ada keributan, juga tidak ada penyerangan. Mereka bahkan sempat bercanda satu sama lain, bersenda gurau, seolah semua akan berakhir dengan damai seperti hari-hari sebelumnya. Tiba-tiba, dari arah luar kampus, aparat keamanan mulai melepaskan tembakan brutal gas air mata ke dalam area kampus.
Suasana yang sebelumnya damai langsung berubah jadi kepanikan. Mahasiswa berlarian mencari perlindungan. Beberapa jatuh karena sesak napas, yang lain tertangkap asap tebal yang menyengat mata dan tenggorokan. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara tembakan melengking tajam. Bukan tembakan peringatan ke udara, tapi suara peluru yang ditembakkan ke arah mahasiswa. Suara itu menghentak, mengejutkan, dan mengerikan. Beberapa mahasiswa jatuh ke tanah tidak bergerak. Darah mulai terlihat di jalanan kampus. 4 mahasiswa tewas di tempat. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Si, dan Hadi Wahyudi. Usia mereka masih muda, sekitar 20 tahun. Mereka tidak membawa senjata, tidak melakukan kekerasan. Mereka hanya membawa buku, tas, dan keyakinan bahwa mereka bisa membuat perubahan. Tubuh mereka ditemukan bersimbah darah di area kampus yang seharusnya menjadi tempat aman bagi proses belajar dan berpikir. Berita tentang penembakan ini cepat menyebar. Foto-foto korban yang mengenakan jaket alma mater tergeletak di tanah dengan luka tembak menjadi sorotan media dan menyulut amarah di seluruh negeri. Orang tua menangis, mahasiswa di kampus lain bersiap turun ke jalan, dan masyarakat umum mulai merasa bahwa ini bukan sekadar aksi mahasiswa. Ini adalah pertarungan antara rakyat yang ingin perubahan dan pemerintah yang panik mempertahankan kekuasaan. Kematian 4 mahasiswa Trisakti bukan hanya menyulut kemarahan rakyat, tetapi ia telah membuka keran bagi kekacauan yang lebih besar selanjutnya. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah penembakan, Jakarta berubah menjadi kota yang mencekam. Aksi protes damai menjelma menjadi gelombang kerusuhan besar. Ribuan orang turun ke jalan, tetapi tidak semua dengan niat yang sama. Di tengah lautan kemarahan, muncul kelompok-kelompok yang mulai melakukan penjarahan dan pembakaran massal. Toko-toko dijarah, terutama milik warga keturunan Tionghoa. Gedung-gedung pusat perbelanjaan dibakar hingga rata dengan tanah. Mobil-mobil dihancurkan, jalanan dipenuhi kepanikan. Banyak saksi mata menceritakan bagaimana massa seakan dibiarkan bergerak bebas, tanpa kehadiran aparat yang cukup untuk mengendalikan situasi. Sebagian bahkan mencurigai ada unsur yang sengaja membiarkan kerusuhan terjadi, entah sebagai bentuk tekanan politik atau untuk menciptakan kekacauan yang lebih luas. Yang paling tragis bukan hanya kerugian materi yang muncul. Dalam peristiwa kerusuhan 13 hingga 15 Mei 1998 itu, ribuan orang kehilangan harta, pekerjaan, bahkan nyawa. Tercatat lebih dari 1.000 orang meninggal, sebagian besar karena terjebak dalam gedung-gedung yang dibakar. Banyak korban adalah perempuan dan anak-anak. Ada pula laporan mengerikan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan etnis Tionghoa yang dilakukan secara brutal oleh kelompok massa yang tidak dikenal. Situasi ini menjadi tekanan besar bagi pemerintahan Soeharto. Gelombang demonstrasi terus membesar. Para politisi mulai menjauh darinya. Bahkan militer yang selama ini setia mulai kehilangan arah. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Ia menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, B.J. Habibie, sebagai presiden selanjutnya. Lengsernya Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Namun, meskipun perubahan besar telah terjadi, keadilan bagi 4 mahasiswa Trisakti belum pernah benar-benar datang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyelidiki peristiwa ini dan menyimpulkan bahwa tragedi tersebut termasuk pelanggaran HAM berat. Namun, hingga hari ini belum ada satupun pelaku penembakan yang diadili secara transparan. Proses hukum stagnan di Kejaksaan Agung dan berbagai alasan teknis terus dijadikan tameng untuk menghindari pengungkapan kebenaran. Keluarga korban terus memperjuangkan keadilan. Setiap tahun, peringatan tragedi Trisakti masih dilakukan. Foto-foto keempat mahasiswa itu masih terpampang di kampus, di poster-poster peringatan, dan di hati masyarakat yang tidak melupakan. Mereka bukan sekadar nama, mereka adalah simbol dari keberanian, pengorbanan, dan harga yang harus dibayar untuk sebuah perubahan.